Episode ini dibuka langsung dari kelanjutan adegan di lemari sempit. Di situ ada Tetsuya, Anzu, dan Kakeru yang lagi ngumpet bareng. Suasananya canggung parah. Apalagi Tetsuya sama Kakeru sempat adu mulut dikit. Akhirnya, Anzu misahin mereka. Karena harus buru-buru ke acara makan-makan kantor. Sialnya, pas sampai resto, reservasi bermasalah. Akhirnya, mereka berempat Anzu, Tetsuya, Kakeru, sama si Cepu Yuka terpaksa duduk di satu meja privat. Nah, pas lagi pilih menu, Anzu sama Kakeru malah asyik sendiri ngobrolin menu ayam goreng. Melihat keakraban itu, Tetsuya cemburu berat dan langsung cabut dari meja. Anzu nyusul Tetsuya ke lorong dekat toilet buat nanya apa dia marah. Di lorong sepi itu, Tetsuya malah berulah lagi. Dia mojokin Anzu ke tembok. Katanya, dia mau bikin cupang di leher Anzu, biar semua orang terutama Kakeru tahu kalau Anzu itu miliknya. Anzu ketakutan dan nolak. Jangan, nanti dilihat orang. Tapi Tetsuya maksa terus, sampai Anzu beneran takut. Tiba-tiba Tetsuya berhenti dan nyuruh Anzu ngaca. Anzu panik ngecek lehernya. Dan ternyata, nggak ada tanda merah sama sekali. Tetsuya cuma ngeprank dia. Anzu merasa dipermainkan banget. Dia marah dan merasa cuma dijadiin pelampiasan nafsunya Tetsuya. Akhirnya pas di meja makan, Anzu ngelabrak Tetsuya. Tapi Tetsuya malah makin gila. Di depan Kakeru dan Yuka, Tetsuya lantang bilang, "Jadilah milikku." Kakeru mau misahin. Tapi Tetsuya malah makin brutal mau maksa grepe Anzu di depan mereka. Anzu udah nggak tahan lagi. Tanpa ragu, plak, Anzu nampar pipi Tetsuya kenceng banget. Setelah insiden itu, Kakeru nganter Anzu pulang dan nenangin dia. Di sini Kakeru ngejelasin kalau Tetsuya itu ibarat kucing yang mendesis. Dia agresif cuma buat ngelindungin hartanya Anzu, biar nggak diambil orang lain. Masalah asmara belum kelar, di kantor muncul masalah baru. Ada proyek dadakan yang harus selesai cepat. Bos mereka mendatangkan desainer freelance cantik bernama Tamaki Maruyama buat bantuin. Tamaki ini kelihatannya sempurna banget, Bu. Cantik, jago kerja, dan ramah. Dia langsung akrab sama Anzu. Tapi di sini Kakeru aneh banget. Dia natap Tamaki pakai tatapan benci. Pas Tetsuya datang, Kakeru malah panik ngedorong dan ngehalangin Tetsuya biar nggak ngelihat si Tamaki. Dia bahkan nyuruh Tetsuya dinas ke Fukuoka biar jauh-jauh dari kantor. Si Yuka yang julid dan peka langsung curiga. Dia ngebegal Kakeru dan maksa Kakeru nyeritain semuanya tentang siapa itu Tamaki. Kakeru awalnya nolak, tapi diancam Yuka. Akhirnya flashback dimulai. Ternyata Kakeru punya masa lalu kelam, guys. Dulu pas SMA, Kakeru itu anak broken home. Ayahnya selingkuh dan ibunya sakit depresi. Gara-gara itu, Kakeru jadi anak nakal. Nah, di momen terpuruk itulah Tetsuya datang buat ngelurusin Kakeru lagi. Setelah kejadian itu, Kakeru jadi penasaran sama Tetsuya dan ngikutin dia. Ternyata Tetsuya kerja diam-diam di sebuah bar. Dan yang bikin shock, di bar itulah Kakeru melihat Tamaki dan Tetsuya bareng. Kakeru menjadi saksi kisah cinta mereka yang panas. Bahkan Kakeru pernah melihat adegan mereka lagi enak-enak di masa lalu. Balik ke masa kini. Pulang kantor, Anzu dan Tamaki pergi ke bar bareng. Di sana mereka curhat-curhatan. Tapi sama-sama nggak sadar kalau lagi ngomongin cowok yang sama, yaitu Tetsuya. Anzu curhat kalau dia suka sama cowok, tapi bingung perasaannya gimana. Tamaki curhat kalau dia nyesel pernah ninggalin cowok di masa lalu, dan kangen berat, pengen balikan buat memperbaiki semuanya. Tamaki, yang nggak tahu kalau Anzu juga suka Tetsuya, malah nyemangatin Anzu. Dia nyuruh Anzu buat buru-buru ngungkapin perasaannya, supaya nggak nyesel kayak dia. Pas Tamaki pergi, Anzu akhirnya nurutin saran itu. Dia memberanikan diri ngechat Tetsuya ngajak ketemuan buat ngomong serius. Tetsuya membaca pesan itu, tapi cuma dibaca doang, guys. Dia nggak ngebales sepatah kata pun. Episode ditutup dengan adegan si Yuka yang lagi senyum-senyum licik. Dia kayaknya udah nyusun rencana jahat buat manfaatin situasi mantannya Tetsuya Tamaki. Ini buat ngancurin hubungan Anzu dan Tetsuya.